Mari kita melanjutkan renungan kita dari Yakobus pasal 2 ayat 14. Iman yang diam adalah iman yang mati. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang dokter yang hafal seluruh teori kedokteran. Dia bisa mendiagnosis penyakit dengan tepat dan lulus ujian dengan nilai sempurna. Tetapi, ketika ada pasien yang datang sekarat di depannya, ia tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berkata, "Saya tahu apa yang harus dilakukan." Nah, apakah orang seperti itu layak disebut dokter yang baik? Tentu tidak. Pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya. Nah, Yakobus membuka salah satu bagian paling terkenal dalam suratnya dengan dua pertanyaan yang langsung menghantam. Apa gunanya iman tanpa perbuatan? Dan dapatkah iman seperti itu menyelamatkan? Jawaban tersirat dari kedua pertanyaan itu sama. Tidak ada gunanya dan tidak bisa menyelamatkan. Perhatikan bahwa Yakobus tidak menyerang iman itu sendiri. Ia menyerang klaim iman. Pernyataan bahwa seseorang beriman ketika tidak ada bukti yang mendukungnya. Nah, kata kuncinya adalah mengatakan, bukan mempunyai. Yakobus membedakan antara pengakuan iman di mulut dan iman yang sesungguhnya hadir dalam hati dan terwujud dalam tindakan. Jadi ini bukan soal menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan baik. Yakobus tidak pernah mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan baik. Yang ia ajarkan adalah bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah yang nyata. Seperti pohon yang sehat pasti berbuah. Iman yang hidup pasti melahirkan perbuatan kasih yang konkret, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Nah, pertanyaan yang Yakobus ajukan ini perlu kita dengarkan dengan jujur. Bukan dengan kecemasan, tapi dengan kejujuran. Apakah iman yang kita akui itu tampak dalam cara kita memperlakukan orang lain? Apakah ada bukti yang bisa dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita? Dan sebagai refleksi, jika seseorang mengamati hidup saudara selama seminggu terakhir tanpa mendengar satupun perkataanmu tentang iman, apakah ia bisa menyimpulkan bahwa saudara adalah orang yang beriman? Biarkan pertanyaan ini menjadi bahan evaluasi yang jujur dan bukan sumber kecemasan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi Engkau mewujudkannya hingga ke kayu salib. Jadikan iman kami bukan sekedar kata-kata yang indah, tapi kekuatan yang mendorong kami untuk berbuat nyata bagi sesama, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.